ini ada pertanyaan titipan lagi Mas. Ini orangnya naik aja daripada nitip-nitip pertanyaan sama saya gitu. Jadi ada situasi begini. Ada situasi itu ada istri punya dua orang anak masih balita semua. Di mana kehidupannya itu dikurung di rumah. Dikurung di rumah maksudnya itu di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, ada CCTV, HP dikontrol, terus terjadi penganiayaan verbal dan juga fisik gitu ya. Tapi dikontrol nggak bisa ngapa-ngapain, keluar susah. Nah ini tips-tips secara hukumnya terus gimana Mas kalau mau melarikan diri atau pergi atau bercerai ini? Nggak bisa ngapa-ngapain udah bingung dia. Kalau dijemput oleh pihak yang berwenang, berani nggak dia? Ya nggak tahu ini pertanyaan titipan nih. Bisa. Suruh Jadi japri saya, nanti kita bantu kontak. Kemarin di Kalimantan kita bantu untuk dijemput dan dieksekusi, dibawa ke Jawa. oh bisa ya. Bisa. Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Oke, ini Mas Wid masih ada waktu atau kita kemonkan dulu? Masih satu pertanyaan. Satu Oke. pertanyaan. Ini Mas, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Karena saya beberapa kali menangani kasus di mana klien itu mau bertahan. Tapi biasanya teman-teman yang non-muslim ini, yang Nasrani atau Katolik saya lupa. Jadi mereka itu tidak bisa bercerai Mas. Jadi secara agama tidak bisa bercerai. Tapi ini ada yang mengatakan Kaitlin nih ya. Itu mengatakan bahwa lo Mas Wid tadi mengatakan 6 bulan ya, 6 bulan berpisah langsung bisa bercerai ya kasar-kasarnya begitu. Nah ini tapi kalau Nasrani itu nggak bisa Mas secara agama. Itu pernah menangani kasus demikian nggak Mas? Ya, bisa. Gimana itu? Jadi saya juga ada beberapa kasus kayak seminggu kemarin itu juga begitu. Minggu kemarin itu dia sudah ini suaminya sudah terduga NPD parah, manipulatif, macem-macem ya kayak gitu ya. Tetapi dia saat saya kalau begini berpisah gimana? Saya buat mindset untuk berpisah nggak bisa Pak, karena agama saya tidak. Saya harus menerimanya ya dari awal sudah harus menerimanya. Gitu. Ya sudah kalau gitu ya saya buat bertahan dengan enjoy. Tapi ada nggak supaya bisa berpisah itu gimana atau mau gimana Mas? Silahkan. Ya, yang pertama kembali tadi bahwa alat bukti ya. Apa yang menjadi dasar perkawinan dilihat lagi di Undang-Undang Perkawinan. Kemudian peraturan perundang-undang gereja atau dominasi tertentu itu kan ada nanti aturannya. Kemudian bisa dilihat lagi pasal penting Undang-Undang Perkawinan pasal 39, pasal 41 itu bisa dilihat lagi. Nah, cara mengakhiri pernikahan untuk non muslim ada dua: perceraian dengan alasan-alasan yang nanti itu sah sesuai dengan undang-undang perkawinan dilanggar, atau hakim memiliki alasan mengabulkan itu di pasal 41 undang-undang perkawinan itu ada. Nah, untuk non muslim selain perceraian ada pembatalan perkawinan, Mas. Nah, pembatalan perkawinan itu bagaimana biar itu bisa dilakukan? Nah, itu nanti personal harus japri, Mas. Karena nanti apa, personal per personal berbeda. Oh gitu ya. Oke. Terus sekali. Jadi kesimpulan sementara untuk Nasrani itu, kenapa bisa cerai tidak harus pisah 6 bulan? Karena berbeda aturan dengan yang muslim. Nah, pembatalan pernikahan ini bisa dikabulkan atas dasar apa? Nanti ada beberapa alat bukti yang harus kita lengkapi. Kemudian ada prosedur. Kemudian kita melibatkan gereja dan rekomendasi konseling yang nanti dengan jaringan kita akan kita bangun. Oke. Oke, cukup jelas sekali Mas. Jadi ada langkah walaupun secara secara agama Nasrani mungkin saya nggak pakarnya ya, tapi mesti ada jalan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau tetap hidup dengan orang yang tidak sejalan saja itu terasa kurang sesuai, apalagi kita kalau berhubungan dengan NPDOI itu
Kalau kita memahami ya oke lah memahami. Tapi batasan tertentu ada toleransi-toleransi yang tidak bisa ditoleransi lagi, batasan-batasan seperti tadi KDRT, perselingkuhan berulang, terus juga penganiayaan secara emosional. Nah, oleh karena itu penting bahwa yang paling diselamatkan adalah mental Anda dulu sebelum mengambil keputusan. Itu yang perlu dilakukan. Oke, Mas Wid, ada mungkin mau lagi atau sudah cukup? Satu, saya mungkin pesan aja ya. Ya, Dalam pernikahan dengan jiwa yang apa ya, bahwanya narsistik ya. narsisistik. Ya, dengan jiwa narsistik, hukum memberi batas. Secara filsafat memberi pemahaman dan kebahagiaan sendiri itu adalah pilihan. Jadi yang nanti akan dibantu oleh Mas Galih itu adalah kita semua akan menemukan kebahagiaan dengan versi masing-masing. Karena menua itu pasti. Maka bijaklah menjaga hati sebelum luka. Luka itu bisa mengendap. Biar bisa memaafkan itu urusan Mas Galih nanti. Kebahagiaan bukan sekedar bertahan, tapi berani melepaskan dan mendapat kedamaian. Nah, itu yang pesan saya, bahwa kebahagiaan bukan sekedar bertahan, tapi berani melepaskan dan mendapatkan kebahagiaan itu lebih penting. Karena banyak orang berpisah setelah pensiun, Mas. Jadi saya menemukan beberapa klien itu pisah setelah pensiun. Karena apa? Kenapa, Pak? Karena kasusnya tidak bisa pisah sebelum mencapai jabatan tertentu. Oh, Coba cari di Google beberapa pejabat kita dengan bintang-bintang yang luar biasa itu pisah setelah karirnya selesai. hmm, Karena mereka meyakini kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. oke. Itu Nji. Mas. Tutup malam ini, matur Mas Galih, matur yang lain, mohon maaf Ini wajahnya ke filter-filter karena tadi juga anak wedok. orang gedok gantengi gitu ya. Ini ada Mas, ada sedikit ini ada dari Jerman ini mau konsul sama jenengan nanti mohon diterima itu nanti ya. Ya. Oke, Mohon makasih Mas. semuanya Mas Galih nanti janjian dulu karena Ya, ada beberapa kegiatan yang harus dibagi-bagi. Nanti yang penting kalau ada jadwal nanti segera diagendakan, terutama mungkin malam. iya, Karena iya. malamnya saya juga harus ada konseling jarak jauh. Mohon maaf. Terima kasih Mas Galih, terima kasih semuanya. Ya. Salam sehat. Semoga semuanya segera mendapatkan kebahagiaan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Wid matur nuwun sangat. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita ngobrol seperti mode biasa, mode hipnoterapi ya. Silakan mau bertanya atau ngobrol berkaitan dengan permasalahan pikiran, perasaan dan perilaku. Lalu penggunaan metode hipnosis untuk membantu permasalahan tersebut. Ingat, permasalahan ini yang kita tangani pada orang-orang yang pikirannya normal ya. Kalau orang yang istilahnya ada permasalahan di otak atau dan lain sebagainya itu bukan ranah kami sebagai seorang hipnoterapi. Ya, ingat permasalahan pikiran, perasaan dan perilaku. Maksudnya gimana? Misalnya patah tulang gitu suruh nyambung ya nggak bisa hipnosis gitu. Terus apa lagi misalnya, usus buntu suruh ngoperasi ya nggak bisa gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau putus buntu supaya berani operasi gitu ya, sudah itu bisa ranah saya gitu. Tapi untuk ngoperasinya kan bukan ranah saya gitu. Dibedakan ya. Terus misalnya juga ada penyakit yang sudah ke psikiater gitu ya. Memang penghentian obat itu harus konsultasi sama dokternya lagi. Walaupun sudah di hipnoterapi, banyak yang dari saya sudah bisa berhenti, tapi agar lebih amannya tetap harus konsultasi ke dokter lagi, dokter psikiaternya, supaya mempunyai saran-saran atau dosisnya dikurangi dulu atau seperti apa. Di sana biar di asesmen, gitu ya. Ada yang mau nanya, ada yang mau tanya, silahkan.
Saya mau tanya, Mak. Oh Agak. iya, 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 iya. Iya. Hmm, di awal sebelum saya pisah, sebelum suami diusir sama anak itu kan, saya merasa nggak nyaman di rumah. Mm-mm. Kalau cuma berdua gitu. Jadi anak itu giliran di rumah, giliran pokoknya giliran biar di rumah itu nggak cuma berdua. Itu selama berapa bulan? 2 bulan lah kalau kurang lebih 2 bulan itu saya nggak bisa tidur. Sampai setelah dia keluar dari rumah pun saya nggak bisa tidur sampai mungkin sebulan lebih gitu. Hmm. Masih merasa takut tiba-tiba dia datang. Jadi pintu saya kunci semua. Pokoknya saya bikin se-safety mungkin gitu sampai paranoid kayak gitu kan. Hmm. Eh, itu akhirnya kan saya perbaiki diri ini. Mindsetnya saya rubah lah otak saya. Pokoknya saya nggak boleh kayak gini gitu kan. Udah gitu saya udah agak-agak reda kayak melupakan kekerasan-kekerasan yang dia lakukan gitu kan. Hmm. Tapi ini yang terakhir ini malah saya jadi kayak keinget karena saya sekarang tinggal sendiri ya. Hmm. Masih masih kayak andekan dia dulu baik nggak kayak gitu, saya nggak kayak gini. Saya masih tinggal di rumah ini saya nggak sendiri. Pas anak keluar kan kebetulan anak saya lebih banyak di luar kan. Jadi Hmm. saya lebih banyak sendiri di rumah pas pas kayak sekarang ini sendiri Mana itu kosong kayak ya, Bu? nangis gitu. Iya, kayak nangis sendiri itu loh. Bu, saya udah nangkep. Bu, ngikutin saya udah lama atau barusan? Sebenarnya udah lama tapi mau mau ikut masuk. Mau Oh, ini tuh gojek-gajek. iya, iya, iya. Berarti konsep konsep bahwa orang yang mempunyai orang yang terjerat pada hubungan terduga NPD atau NPDO itu kebanyakan